Halo Sobat BUMDes di seluruh Indonesia. Kita bertemu lagi dengan saya Romulo Marpaung di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel, sebuah channel yang selalu membahas seputar BUMDes, karena kalau bicara BUMDes ya di Klinik BUMDes tempatnya. Terima kasih karena Anda telah mengunjungi channel ini, dan jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa berkontribusi dalam pengembangan BUMDes di Indonesia. Kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana agar BUMN, BUMD, dan BUMDes bisa berkolaborasi dalam menggerakkan ekonomi desa. Sehingga kita membuat judul video ini, Kolaborasi BUMN, BUMD, dan BUMDes dalam menggerakkan ekonomi desa. Sebenarnya gagasan ini muncul setelah saya mendengar pidato Presiden Jokowi yang meminta kepada badan usaha milik negara dan swasta untuk melibatkan badan usaha milik desa dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meluncurkan sertifikat Badan Hukum BUMDesa dan peresmian pembukaan Rakornas BUMDes di Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021. Dalam kesempatan itu Presiden menyatakan, saya nanti akan pesan kepada usaha-usaha swasta maupun BUMN, baik pertambangan maupun perkebunan dan lain-lain yang di desa-desa, untuk mengikutkan BUMDes dalam kegiatan-kegiatan mereka. Kepala Negara juga menginginkan agar BUMDes tidak hanya menjadi penonton dalam berbagai kegiatan perusahaan, BUMN, dan swasta. Lebih lanjut, Presiden menyatakan, jangan yang di desa hanya jadi penonton, truk lalu lalang membawa hasil-hasil perkebunan yang gede-gede. Rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari desa, rakyat hanya melihat saja. Libatkan, nanti saya sampaikan dengan tegas agar melibatkan BUMDesa dan BUMDes bersama dalam kegiatan mereka. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kebijakan Presiden ini bisa terwujud dan benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa? Nah, ini yang mau kita jawab di dalam video ini. Dan untuk menjawab kebijakan ini, kami mengusulkan agar terjadi kolaborasi BUMN, BUMD, dan BUMDes dalam menggerakkan ekonomi desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak produk BUMN yang dibutuhkan di desa, misalnya pupuk. Demikian juga produk dari desa banyak yang dibutuhkan di kota atau daerah lain. Agar produk tersebut sampai di desa atau di kota, dibutuhkan saluran distribusi. Dalam menyalurkan produk inilah BUMN, BUMD, dan BUMDes bisa berkolaborasi. Sebagai salah satu contoh konkretnya, dalam pemasaran pupuk, PT Pupuk Indonesia selaku BUMN dalam bidang pupuk bisa menjadikan BUMD provinsi jadi distributor wilayah provinsi, BUMD kabupaten kota jadi distributor kabupaten kota, BUMDesma jadi agen tingkat kecamatan, dan BUMDes menjadi pengecer tingkat desa. Demikian juga dalam memasarkan produk masyarakat desa, beras misalnya, BUMDes menampung, membeli produk dari masyarakat desa. Selanjutnya, BUMDes menjual ke BUMDesma, BUMDesma menjual ke BUMD, kabupaten kota, dan desa lain di luar kecamatan. Lalu BUMD kabupaten kota menjual ke BUMD provinsi dan BUMD kabupaten lain, dan BUMD provinsi menjual ke BUMN dan BUMD provinsi lain. Kemudian BUMN menjual atau memasarkan ke daerah lain yang membutuhkan produk tersebut melalui saluran distribusi BUMD, BUMDesma, dan BUMDes. Atau
kalau memang BUMN bisa menjual ke perusahaan swasta atau malah langsung mengekspor ke luar negeri. Apabila BUMN, BUMD, dan BUMDes bisa berkolaborasi dengan menjalankan sistem ini, kami yakin BUMDes akan bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa karena produk yang dihasilkan masyarakat desa bisa dipasarkan melalui BUMDes, BUMD, dan BUMN. Hal ini bisa terwujud jika para pembantu presiden, terutama Menteri Desa dan Menteri BUMN, benar-benar mau menjalankan kebijakan presiden. Tentu saja sistem ini juga harus didukung oleh para gubernur, bupati atau wali kota selaku pemegang saham badan usaha milik daerah. Dan badan usaha milik desa juga harus menjalankan atau mengelola usaha BUMDes sesuai dengan peraturan dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Sekarang bagaimana dari segi regulasi? Apakah strategi ini memungkinkan untuk dijalankan? Sekarang kita akan melihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 2 menyebutkan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah A. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Dan yang terakhir adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, tentu termasuk BUMDes. Penjelasan pasal 2 huruf D disebutkan bahwa kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha yang menyediakan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah. Selanjutnya di dalam pasal 66 ayat 1 disebutkan, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Maksudnya adalah meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visible, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD pasal 7 menyebutkan pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan terakhir, tujuannya adalah untuk memperoleh laba dan atau keuntungan. Sekarang,
Dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, dalam pasal 5 disebutkan fungsi BUMDes atau BUMDesma meliputi: yang pertama adalah konsolidasi produk, barang, dan atau jasa masyarakat desa. Yang kedua, memproduksi barang dan atau jasa. Yang ketiga, penampung, pembeli, dan pemasar produk masyarakat desa. Yang keempat, menjadi inkubasi usaha masyarakat desa. Yang kelima, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa. Yang keenam, pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa. Dan fungsi yang ketujuh, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam. Dan yang terakhir, fungsinya adalah peningkatan nilai tambah aset desa dan pendapatan asli desa. Dari uraian di atas terlihat jelas betapa besar peluang BUMDes atau BUMDesma untuk dilibatkan dalam kegiatan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, terutama dalam kegiatan penyaluran barang yang masuk ke desa maupun barang yang keluar dari desa. Nah, inilah salah satu strategi untuk mewujudkan kebijakan Presiden sebagaimana diuraikan di awal video ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau atau tidak? Demikian pembahasan kita kali ini. Saya Romulo Marpaung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Dan kalau video ini Anda rasa bermanfaat, silakan share kepada sobat-sobat BUMDes yang lain dan melalui media sosial Anda. Ikuti terus video kita selanjutnya hanya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Karena kalau bicara BUMDes, ya di Klinik BUMDes tempatnya. Salam BUMDes.